Tapi saya rasa banyak sekali masukan-masukan dan titipan ya, yang menurut saya itu memang menjadi hal yang seorang pimpinan daerah siapapun itu yang dipilih, dia tidak boleh imun terhadap itu. Kadang-kadang kan kita kan ya dari ruangan kita yang indah, kantor kita yang indah, kita nggak merasakan bagaimana orang-orang mungkin hidupnya tidak seperti kita. Bahkan untuk mandi aja dia mungkin tidak punya kamar mandi sendiri. Masalah sebasic itu di tahun 2024. Ya. Jadi makanya itu juga berkaitan dengan kenapa kita punya konsep kampung happy, karena kita pengen kampung kumuh itu juga hilang dan sebagainya. Jadi saya pikir potretnya adalah pertama, alhamdulillah sebenarnya masyarakat Bogor, karena masyarakatnya yang memang beriman dan juga orangnya memang ceria, mereka happy. Tetapi insya Allah kalau Sandy Melly jadi dipilih bisa jadi lebih happy lagi. Saya rasa emang agak masalah dilema ya tentang masalah infrastruktur dengan sumber daya manusia. Apalagi kalau infrastrukturnya berkaitan dengan masalah yang sederhana seperti air bersih ya. Tapi saya rasa kayaknya itu tidak bisa tidak, karena itu aset terbesar negeri ini. Kita selalu bilang tentang generasi emas, kita selalu bilang tentang masa muda. Jadi yang paling penting adalah bagaimana sih untuk yang orang-orang yang muda ini jangan sampai mereka itu tidak mendapatkan pendidikan yang sebagaimana dijanjikan oleh UUD. Ada yang menarik di Pilkada Kota Bogor. Di tahun ini, tahun 2024, Pilkada serentak, Pilwalkot Bogor, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bogor, diikuti 3 kontestan Sri Kandi terbaik Kota Bogor. Salah satunya Melly Darsa. Teh Melly Darsa adalah pasangan dari Sandy Fardiansa, pasangan calon nomor urut 1 di Pilwalkot Kota Bogor. Assalamualaikum, Teh Melly. Waalaikumsalam. Sehat, Teh? Alhamdulillah. Semangat terus ya. Harus sampai finish line. Oke, mantap. Teh Melly sudah 2 bulan lebih ya kita berkampanye ya. Dan Teteh sudah belusukan kemana-mana, saya lihat aktif terus. Pemberitaan kita juga kita pantau, wah kemana-mana ini Teh Melly ini. Kita pikir dulu mungkin Teh Melly akan jarang di lapangan, ternyata cukup aktif juga di lapangan. Dan selama Teteh berkampanye ini, Teteh ke lapangan, potret apa yang Teteh tangkap kondisi di lapangan masyarakat Kota Bogor? Ya, pada kita turut ke lapangan tentunya kita menyapa warga ya, silaturahmi. Tapi utamanya sebenarnya kita memotret kondisi mereka sesungguhnya. Baik yang mereka sadari dan mereka sampaikan sebagai masukan, keluhan, curhatan, atau bahkan hal-hal yang mereka mungkin tidak sadari sebagai sesuatu yang mungkin they deserve better. Sebagai warga negara, sebenarnya cita-cita kemerdekaan itu saya lihat masih belum sampai ke sebagian daripada masyarakat ya, khususnya yang hidup di daerah-daerah padat khususnya ya. Daerah padat yang tentunya artinya penataannya, zoningnya tidak terlalu baik, jarak antara rumah, masalah air bersih, masalah juga sampahnya dan segala macam. Jadi mereka karena terbiasa, mereka they don't even know that's not what the country should be giving them. The country needs to give them something better, right? Jadi sebenarnya mereka punya hak yang lebih, dan buat saya adalah pertama-tama adalah yang saya bahagia adalah tentunya walaupun kita ingin bikin Bogor lebih happy, alhamdulillah masyarakat Bogor memang umumnya memang pada happy. Jadi apapun juga mereka orang-orang yang penuh syukur, mereka benar-benar penuh rasa juga sabar ya, dan juga mereka juga ceria apapun yang terjadi. Tapi saya rasa banyak sekali masukan-masukan dan titipan ya, yang menurut saya itu memang menjadi hal yang seorang pimpinan daerah siapapun itu yang dipilih, dia tidak boleh imun terhadap itu. Kadang-kadang kan kita kan ya dari ruangan kita yang indah, kantor kita yang indah, kita nggak merasakan bagaimana orang-orang mungkin hidupnya tidak seperti kita. Bahkan untuk mandi aja dia mungkin tidak punya kamar mandi sendiri. Masalah sebasic itu di tahun 2024. Ya. Jadi makanya itu juga berkaitan dengan kenapa kita punya konsep kampung happy, karena kita pengen kampung kumuh itu juga hilang dan sebagainya. Jadi saya pikir potretnya adalah pertama, alhamdulillah sebenarnya masyarakat Bogor, karena masyarakatnya yang memang beriman dan juga orangnya memang ceria, mereka happy. Tetapi insya Allah kalau Sandy Melly jadi dipilih bisa jadi lebih happy lagi. Amin. Teh Melly, saya nanti ke situ ke kampung happy. Tapi
ini saya pengen sampaikan dulu nih ke teman-teman Bogorian semua. Berbeda loh Teh Meli di awal dulu di masa kampanye dan sekarang. Sekarang tampaknya ada kegelisahan tadi saya lihat menceritakan bagaimana kondisi di lapangan seperti itu ya Teh Meli ya. Iya, saya soalnya dulu waktu di Pileg kan saya juga turun ke bawah. Cuman waktu itu karena saya kan ada Cianjur dengan Kota Bogor. Waktu itu Cianjur baru gempa. Jujur fokus saya agak lebih banyak ke Cianjur saat itu. Di Kota Bogor saya tahu tapi belum terlalu dalam gitu. Dan saya belum tahu permasalahan-permasalahan dan jadi masih on the surface ya. Maksudnya masalah BPJS, masalah pelayanan kesehatan, masalah sertifikat harus ditebus ya. Tetapi ternyata kan ini masalah basic needs ya. Basic needs daripada air bersih lingkungan itu yang saya lihat tuh masih basic banget ya. Jadi itu yang saya belajar banyak sih. Dan berkenalan dengan banyak komunitas, saya sangat senang semuanya. Was a very happy journey, happy journey yang dimana juga menyenangkan, tapi ya emang melelahkan juga, tapi memang ada suatu pengetahuan yang lebih dalam lah. Oke. Masyarakat happy, tapi they deserve better gitu, menarik. Jadi dari temuan-temuan Teh Meli tadi, saya masuk ke kampung happy. Apa itu Teh? Gambarannya seperti apa sih? Ya pada dasarnya sih sebenarnya kita ingin ibaratnya menghapuskan, mengeradikasi ya kampung-kampung yang benar-benar kumuh, yang dimana yang namanya masalah-masalah sederhana seperti air bersih, masalah juga daripada semua berkaitan prasarana dasar itu tidak ada, dan juga ada kemiskinan yang ekstrim juga di situ. Itu yang memang merupakan adalah harus menjadi prioritas, karena tentunya adalah kita harus memastikan bahwa di tahun 2024-2025 ini adalah hal-hal atas dasar lingkungan yang baik dan bersih. Itu kan tentunya penting untuk kesehatan kita juga. Kalau kita juga tinggal di tempat yang kurang matahari, lalu maksudnya gampang lembab dan segala macam, itu kan jadi tidak sehat juga. Belum lagi juga mungkin juga pola hidupnya juga sulit ya seperti itu. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya kita pengen lebih fokus lah, ibaratnya itu kalau ibaratnya dari prioritas tuh Sandy Meli pengen lebih fokus ke masalah-masalah yang memang yang paling dirasakan oleh masyarakat terbawah, yang mungkin kita sebagai mungkin ya, maksudnya kita kan mungkin lebih dianggap menengah ke atas, tidak menyadari setiap hari, dan mereka itu ya lagi-lagi karena mereka biasa, mereka pikir itu biasa untuk mereka terima dan mereka tidak perlu mengeluh tentang itu. Padahal harusnya they deserve better. Iya. Kalau boleh, tadi Teteh sebutkan prioritas. Kalau boleh kita list nih, yang paling atas, yang paling pertama yang mendesak, yang harus diubah, itu apa Teh? Yang paling mendesak sebenarnya kan sumber daya manusianya, bagaimanapun juga ya. Oke. Saya rasa emang agak masalah dilema ya tentang masalah infrastruktur dengan sumber daya manusia. Apalagi kalau infrastrukturnya berkaitan dengan masalah yang sederhana seperti air bersih ya. Tapi saya rasa kayaknya itu tidak bisa tidak, karena itu aset terbesar negeri ini. Kita selalu bilang tentang generasi emas, kita selalu bilang tentang masa muda. Jadi yang paling penting adalah bagaimana sih untuk yang orang-orang yang muda ini, jangan sampai mereka itu tidak mendapatkan pendidikan yang sebagaimana dijanjikan oleh UUD dasar. Jangan sampai mereka juga tidak punya kesempatan untuk sekolah setinggi-tingginya kalau mereka. Jangan sampai mereka setelah sekolah pun tidak dapat pekerjaan karena istilahnya pendidikannya tidak tepat guna. Jadi kita harus melatihnya dengan trail. Jadi kalau menurut kami adalah pendidikan dan juga memudahkan akses kepada pendidikan dan membuatnya lebih mudah bagi rakyat yang khususnya kalangan bawah itu sangat utama. Karena kita benar-benar mau nih di gerbongnya yang generasi emas 2045 itu termasuk di situnya masyarakat anak muda Kota Bogor. Jangan sampai Kota Bogor tidak ikut di generasi emas itu. Karena sudah diprediksi jika terjadi kita bisa get out of the middle income trap, itu kita bisa menjadi ekonomi kelima dunia. Karena kita punya pangsa pasar dengan segala hal yang ada. Katanya ada generasi emas. Nah, saya yakin dengan kepintaran anak-anak zaman sekarang itu no doubt. Tetapi apakah masyarakat Kota Bogor akan menjadi bagian dari itu? Saya merasa ini udah waktu kritis untuk fokus ke situ. Dan mereka harus punya harapan bahwa pemerintah kota ini memang benar-benar peduli tentang itu. Itu utama. Jadi saya rasa kayaknya itu. Tapi mental mereka juga harus banyak berubah. Mental mereka yang maksudnya puas dengan apa adanya, lalu lebih
bermilih untuk dekat orang tua, keluarga, tidak mencari kesempatan, tidak ada budaya merantau ya, seperti itu. Hal-hal seperti ini harus kita uji, karena kayak Kang Sandy kan kenapa dia bisa dari Bojonegneros, orang tuanya saya ingatnya jual Barbie atau apa ya di pasar, sekarang bisa jadi calon wali kota dengan ranking yang sangat potensial untuk menang. Itu kan karena apa? Dia berpendidikan, lalu dia berani keluar dari kota Bogor untuk meraih mimpi-mimpinya. Tapi dia ingat kembali kepada kota Bogor. Sama juga dengan saya, kalau saya lebih beruntung. Tetapi sama juga, kita tuh yang paling penting adalah mungkin kita harus keluar mencari nafkah, mencari jaringan. Tapi jangan lupa balik lagi ke sini. Tapi kita memang kadang-kadang harus keluar dari comfort zone kita. Itu. Jadi mental jangan di Bogor aja gitu loh. Harus emang nyaman sih di Bogor, saya juga seneng, tapi maksudnya untuk yang lain-lainnya kita harus lebih banyak inilah, karena it's a global world, right? Bukan saja hanya Indonesianya, tapi even globally aja kita udah lintas batas gitu loh. Jadi target Anda adalah merencanakan masa depan sekarang. Di dunia pendidikan tadi Anda sampaikan akses harus mudah. Kemudian juga Anda ingin mental masyarakat begitu berubah, rebutlah hak Anda untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Dan rebutlah juga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan itu. Karena ini kan adalah kita tidak jadi negara komunis. Ini negara yang dimana kita tetap harus berkompetisi. Walaupun dasarnya masih ekonomi Pancasila katakanlah ya, tapi tetap kompetisi kan. Siapa yang dapat adalah siapa yang dapat beasiswa yang memang nilainya bagus gitu kan, betul kan? Tapi kadang-kadang kita bisa memilih juga dengan kriteria tertentu, misalnya kalangan-kalangan difabel atau apa, kita juga harus mengutamakan, dan itu juga kita perhatikan. Tidak saja masyarakat umum tapi juga kalangan-kalangan lansia, difabel. Karena yang namanya lansia saya juga bisa dianggap lansia gitu. Masih potensial gitu kan, masih produktif, yang muda produktif, yang tua produktif. Kalau semuanya produktif, pasti tingkat pendapatannya lebih tinggi, jadi lebih baik gitu aja. Teh Meli, kemudian ada salah satu program Anda yang cukup menarik juga untuk di dunia pendidikan ya, seragam gratis ya. Apakah ini salah satu untuk mensupport? Ya, jadi seragam gratis ini memang kita waktu itu memang antara lain kita memang melihat anggaran daripada Kota Bogor memang tidak besar. Tetapi dihitung-hitung ternyata seragam gratis itu di tiap tahun ajaran sesuatu yang kita bisa menjadikan prioritas. Dan menurut kita itu sangat meringankanlah beban daripada orang tua, lumayan lah kan seperti itu. Dan ternyata ide kita sama dengan Prabowo. Prabowo juga itu, cuma bedanya Prabowo bilang mau minta perusahaan-perusahaan kan untuk membantu tentang seragam gratis itu. Karena kalau untuk nationwide mungkin terlalu mahal gitu kan, seperti itu. Jadi saya rasa ternyata ide kita inovatif, ternyata Pak Prabowo juga setuju gitu kan. Bedanya kalau kita udah hitung, kita anggap ini mau kita lakukan sebagai salah satu pos yang kita akan belanjakan. Jadi seperti hal-hal yang lain, kita memang melihat dari budget yang ada, kira-kira kita akan kelola seperti apa. Karena itu sebenarnya pilihan kan. Itu bedanya pemerintahan. Semua pemerintahan pasti baik, tapi prioritasnya bisa berbeda. Political will lah. Betul, political will. Kalau kita memang cenderung memang very much fokus bahwa intinya adalah punya premis bahwa pendidikan penting, yang namanya pendidikan gratis atau pendidikan negeri jadi harus dibangun, lalu semua hal yang misalnya dianggap menjadi additional cost sehingga tidak gratis, kita gratisin yuk. Gitu. Juga mental juga dan budaya, misalnya minta pungutan yang tidak harusnya, kita coba lebih bicara lagi tentang masalah-masalah itu. Karena tentunya itu juga pasti ada suatu needs gitu, tapi bagaimana supaya tidak jadi membebani dan jadi masalah, karena itu selalu menjadi keluhan. Dari hitung-hitungan kita bisa. Insya Allah bisa. Seragam gratis itu. Iya, seragam gratis bisa. Itu termasuk yang bisa. Jadi kalau yang kita berani itu, kalau kita berani di poster ngomong tuh, kita berani memenuhi itu semua. Karena mungkin simple bagi kalangan elit ke atas mungkin ya, menengah ke atas begitu, simple tapi itu kena loh. Oh iya. Program itu seragam gratis, orang melihat logis, why not gitu loh kalau memang bisa. Dan kemudian kembali lagi masalah mental tadi itu juga mungkin akan menumbuhkan mental
percaya diri di anak-anak. Iya, Anda melihat ke situ? betul. Maksudnya mudah-mudahan emang selama ini bukan masalah percaya diri ya, Iya. kenapa tidak bangkit ya. Ya memang ya itu saya masalahnya kalau orang percaya diri itu pertama-tama dia memang harus sayang sama dirinya, punya pandangan yang positif tentang dirinya. Itu juga harus kita bangun. Bagaimana juga memastikan tidak ada efek-efek negatif yang mempengaruhi berkembangnya si anak menuju ke dewasa. Iya. Karena rite of passage itu kan banyak sekali godaan, apakah dari segi pergaulan, dari segi masalah substansi-substansi yang terlarang, itu kan bagaimana dia mengambil pilihan ya. Itu kan perpaduan antara nilai-nilai agama yang diajarkan, juga nilai-nilai yang di sekolah, tetapi juga tentang pengenalan dirinya. Iya. Pengenalan diri dan cara mengelola dirinya. Ini yang kita pengen, bagaimana setiap anak-anak muda itu bisa mengelola dirinya dengan baik. Supaya mereka benar-benar bisa mengelola nih yang diberikan oleh Allah dengan sangat sempurna menjadi suatu alat yang berguna untuk dirinya dan untuk masyarakat. Menurut Teh Meli, sepenting apa peran perempuan dalam pengelolaan pemerintahan kota? Ya, kalau menurut saya pribadi amat sangat penting karena bagaimanapun juga adalah secara umum setengah populasi adalah perempuan. Lalu kalau secara umum adalah dalam suatu unit keluarga. Sebenarnya yang banyak mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangga itu banyaknya ibunya. Yeah. Dan juga bagaimana juga berkaitan dengan apa sih hal-hal yang dialami itu kadang-kadang seorang ibu tahu tapi belum tentu dia cerita. Tapi kalau orang yang mengalaminya lebih tahu. Sebagai sesama perempuan lebih tahu masalah empatinya lebih tinggi, bukan hanya knowledge. Okay. It's empathy and sympathy because apa? Pernah mengalami hal yang sama, challenge yang sama. Bagaimana sih kita bisa membagi waktu, bagaimana kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak, bagaimana kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu seorang ibu yang rasakan. Karena biasanya bapak-bapak itu ya maksudnya dia lebih fokus kepada masalah dunia yang di luar gitu. Karena itu secara tradisional memang ada juga bapak-bapak yang juga peduli. Tapi secara umum adalah yang tahu permasalahan-permasalahan itu adalah yang mengalaminya. Nah, tentunya kalau experience-nya laki-laki atau pengalaman laki-laki sudah diwakili oleh si yang laki kan. Jadi kalau memang lalu perpaduannya adalah katakanlah pemimpin di Kota Bogor itu ada perempuan, yang menurut saya itu menjadi malah balance sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan apabila memang perempuan masih dianggap belum bisa memimpin, makanya saya juga anggap posisi wakil ini adalah entry point yang tepat untuk saat ini. Jadi masuknya di wakil dulu supaya juga kita juga karena kita juga rasa memang mungkin setiap tempat kan beda-beda ya, ada yang bisa menerima dan kita harus menyesuaikan. Tetapi secara umum kalaupun si pria itu tidak ada laki-laki, dia harus sebaiknya timnya pun banyak perempuannya supaya membantu mendapat perspektif itu. Jadi seandainya pun misalnya kita kan nggak tahu ya siapa yang bakal dipilih. Katakanlah yang dipilih paslon 3 atau paslon 5. Mereka laki-laki dua-duanya. Ya seharusnya seyogyanya adalah justru timnya mereka harus banyak perempuan-perempuan yang memang kompeten. Karena menurut saya this voice of the female is not sufficiently reflected in policies yang mempengaruhi Kota Bogor yang sebenarnya sangat fundamental. Sampai sekarang belum? Menurut saya sih tidak tercermin. Karena masih mikirnya the hard stuff, which I say is important loh. Yep. Infrastructure itu is important. Saya nggak bilang itu nggak important. Yeah. Cuman if I have to choose, I'd rather have the people be fixed first before the roads. Oke. Kembali ke But SDM-nya. if possible, dua-duanya gitu ya gitu. Tapi kayaknya udah terlalu lama ini jadi second priority. Yep. Secara nasional loh, ini bukan hanya masalah Kota Bogor. Secara nasional pendidikan tidak menjadi prioritas, terlepas dibilang katanya ada budget 20%. Tetapi karena itu turunnya juga ke daerah, akhirnya itu juga tidak ada suatu sinkronisasi daripada program pendidikan yang baik. Sehingga seorang Nadiem Makarim yang istilahnya kurang pinter apa ya, maksudnya lulusan Brown dari Harvard, dia bisa bikin Gojek. Bingung dia jadi menteri pendidikan, cannot do anything, right? Because it is complex. Jadi saya bilang saya tidak bilang saya bisa solve. Tetapi itu juga bedanya kepemimpinan perempuan. Kita bukan hanya sekedar, oke, kamu belajar, tapi adalah kita juga bangun psikologi anak itu. Gimana? What is your problem? Apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Apa yang membuat kamu tidak mau fight? Rasanya kalau seorang ibu, seorang perempuan lebih mengetahui untuk itu. Jadi itu kombinasi itu bagus. Jadi makanya saya bilang perempuan terwakili dalam pemerintahan kota, sudah waktunya lah untuk di Kota Bogor ya. Iyalah. Ada woman touch Woman touch di pemerintahan begitu ya? Iya, woman touch. Oke.
Teh Meli, tapi kembali lagi Anda perempuan. Jika Anda, dan saya bertanya selama 2 bulan terakhir deh, selama masa kampanye, itu kan pasti menyita banyak waktu dan lain-lain. Bagaimana dengan keluarga? Oh, kalau anak saya kan udah Anak. gede, ya. Alhamdulillah, kebetulan kalau saya bilang kan, saya tuh udah selesai sama diri saya, karena anak saya udah dewasa. Yang pertama sudah menikah juga punya pekerjaan, yang kedua juga punya pekerjaan. Ya, mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Justru malah kenapa saya masuk politik, mungkin saya baru sadar gitu. Waktu remaja juga laki-laki kan lebih cepat ya. Remaja udah punya urusannya sendiri-sendiri ya. Pas udah nikah, punya urusannya sendiri-sendiri juga. Jadi ya ibunya harus cari kesibukan lah. Jadi saya rasa sih saya tidak pernah tidak pernah ada masalah di situ. Dan dulu pun juga waktu mereka masih kecil, itu memang tidak pernah ada masalah. Bahkan saya lihat bahwa tidak berarti karena kita bekerja, kita perhatiannya kepada anak kurang. Bahkan justru bukan saja quality ya, tetapi kadang-kadang memang we are really present gitu loh. Karena kita menghargai waktu. Sebagai orang yang saya dari 9 to 5 kita harus kerja di luar. Kita sangat menghargai waktu kita punya dengan anak. Jadi kita approach-nya tidak seperti ya udah gitu ya, malah main sama yang lain-lain, sama teman-teman kita. Saya dulu waktu anak kecil, saya lebih prioritaskan pokoknya anak-anak keluarga dulu, baru sama teman-teman gaul itu. Buat saya nggak terlalu penting itu justru gitu. Sampai saya suka dibilang sombong, kok nggak pernah main sih? Memang saya orangnya serius kan, hanya antara kerja sama keluarga. Baru kemudian pas anak-anak sudah besar, saya juga punya penghasilan lebih, saya baru bisa enjoy kayak gitu-gituan. Tapi memang saya saya sih merasa saya tidak tidak kurang ya terhadap masalah itu. Dan saya yakin semua perempuan karir juga seperti itu. Tapi anak-anak nggak ada yang protes, nggak ada yang protes masuk politik. Ya sebenarnya kalau mereka boleh milih sih mungkin pengennya ibunya nggak masuk politik kali ya, karena sebenarnya lebih worry ya. They're worried. Karena politik di Indonesia itu kan amat keras dan sebenarnya demokrasinya masih muda ya. Jadi itu petarung gila gitu yang masuk ke politik itu. Ya, tapi sebenarnya emang tapi mereka tahu ibunya emang petarung. Jadi ya udah ibunya nggak bisa dilawan juga sih. Mereka yang takut kali ya, anak-anak takut kali kalau mau protes. Nggak, takut I get hurt lah. Namanya anak ya, anak saya kan laki-laki. Sebenarnya kan mereka protektif, cuman dia mereka juga. Tapi mami dari dulu memang she always does what she wants and she's always ends up okay. Jadi nggak apa-apa, she'll be okay. Siap. Mami lebih galak lah. Bukan masalah galak, mami can take care of herself. Oke. Teh Meli, masih bicara peranan perempuan. Menurut Teh Meli, gambaran perempuan yang kepemimpinan perempuan yang ideal gitu di Indonesia yang termasuk yang menginspirasi Teh Meli siapa? Saya sejujurnya harus mengatakan kalau kepemimpinan perempuan di Indonesia saya sebenarnya I don't really look at role models because I basically structured myself as myself, not because of an Indonesian role model. Kalau memang harus memilih role model yang saya kagumi gitu dan saya anggap benar-benar hebat dia, itu adalah Christine Lagarde. Jadi Christine Lagarde itu dulu bos saya di Baker McKenzie. Lalu kemudian dia orang Perancis. Nah, waktu mudanya dia pernah menjadi Olympic swimmer yang itu loh, yang apa sih yang swimming indah tuh, apa sih swimming indah? Yang kalau apa sih yang bukan swimming ini yang kayak balet gitu. Nari-nari kayak gitu ya. Iya. Dia kan she was the first chairperson di Baker McKenzie gitu loh, woman gitu. Setelah itu dia memilih keluar dari lawyering dan dia dipilih menjadi menteri oleh pemerintah Prancis. Lalu kemudian akhirnya dia di IMF dan sekarang dia menjadi President of the European Union Bank. Jadi saya melihat ini contoh seorang perempuan dan dia punya anak ya, anak-anaknya juga laki-laki kebetulan, semuanya baik-baik saja semuanya, dan dia sangat very kind person. Jadi dia tuh sama perempuan tuh benar-benar menganggap sister. Kadang-kadang kita bisa punya bos perempuan, tetapi tidak menyenangkan. Terlalu kaku, terlalu apa, tapi dia nggak seperti itu. Dan saya belajar dari situ pada saat saya punya kantor sendiri, saya juga, I have to be of course very tough as a lawyer. Tetapi to my employees, I'm like a mother to them, and mereka juga memang they grow up with me lah. Dari mereka lulus sampai mereka menjadi partner lah, seperti itu. Jadi kalau saya pikir, tokohnya role modelnya bukan dari Indonesia mungkin. Tapi sebenarnya saya memang bukan orang yang role model gitu karena
I always think you have to create your own future. You cannot copycat anybody's path because your path is your own. Gitu. Tapi kita memang hidup itu, tapi bahwa saya di keluarga saya banyak perempuan-perempuan kuat. Ya, nenek saya sendiri, nenek saya itu Ibu Noning Husseini Darsa, itu dia kepala sekolah di tahun 1990. Saya cerita tentang dia, saya kagum gitu. Dia bisa membesarkan anak-anaknya seperti itu. Ibu saya sendiri, ibu saya pendidikannya hanya SMA tapi nikah dengan bapak saya, bisa belajar Prancis, bahasa Inggris, membesarkan anak di luar negeri, dan dia juga menurut saya pinter luar biasa gitu ya. Jadi saya sih melihat dari lingkungan terdekat ya, kalau role model. Dan mereka sebenarnya bukan career woman. In my family, I'm the only career woman. Karena my sister semuanya actually memilih untuk menjadi homemaker. Memang satu ada yang lalu kemudian bantu saya di kantor, tapi secara umum mereka homemaker. Jadi bukan seperti juga di keluarga saya perempuan itu wanita karir gitu, tapi saya memang waktu dulu pikirnya to survive, to get money, I have to work. Anda yang menjadi role model buat adik-adik Anda? Ya, kalau boleh saja kalau mereka mau menganggap saya sebagai role model. Teh Meli, tadi Anda sebut lawyer. Saya pengen tahu, kalau boleh nih Teh Meli share-share sedikit lah, apalagi Teh Meli ini kan lawyer internasional. Seperti apa sih income seorang lawyer? Saya yang pengen tanyakan kemudian adalah, Anda rela melepas semua itu ketika Anda nanti? Saya sudah lepas selama berapa tahun saya berkampanye. Saya bukan hanya lepas sekarang, saya sudah lepas karena prinsipnya adalah no conflict of interest. Saya tidak ada, karena lawyering itu kan saya kemarin juga menjadi bagian dari PricewaterhouseCoopers. Pada saat saya menjadi anggota parpol, saya menjadi politically exposed person. Saya harus keluar. Jadi saya sudah lepaskan. Saya sudah lepaskan itu, tapi saya selalu bisa kembali ya. Jadi income-nya ya tentunya sebenarnya ya nggak sebesar kayak orang-orang yang punya tambang ya. Kalau yang punya tambang kan enaknya nggak ngapa-ngapain uangnya gitu. Ini benar dari kerja sendiri. Tapi it's a very very good living ya. Untuk bagi orang yang ada, misalnya hourly rate kita misalnya hourly rate saya terakhir itu was at $800 an hour. $800 an hour, right? An hour. Jadi kemudian juga basically ya umumnya kan memang income di law firm itu kan memang lagi partner-partnernya kan memang in the millions of dollars lah, intinya seperti itu. Tapi kerjanya juga luar biasa gitu loh. Jadi sebenarnya itu relatif lah ya. Jadi saya sih soalnya udah di usia gini justru malah nggak terlalu mencari uang. Bukan karena saya udah kaya, tapi lebih karena saya yakin uang itu selalu bisa dicari dan uang itu akan selalu saya temui kalau saya mau kerja. Jadi I don't worry about that. Dan intinya mungkin memang ada adjustment ya, kalau memang jadi itu memang yang kita harus sadari, dan gimana harus tetap bersih itu memang harus menjaga diri sih. Itu mungkin menjadi bagian daripada pengalaman baru lagi, itu aja sih. Tapi menjawabnya lantang sih, nggak mikir gitu, nggak ragu-ragu, jadi oke lah. Nggak ragu, nggak pernah ragu. Teh, dari semua tadi saya ingin merangkum ya, Teh Meli, terutama bagaimana peran wanita, dan tadi Teh Meli sampaikan sudah saatnya Kota Bogor mendapat sentuhan wanita begitu ya, tanda kutip. Nah, dari pandangan Teh Meli, Kota Bogor ke depan, mulai dari sekarang nih, seharusnya seperti apa? Ya sebenarnya seperti menurut saya sih intinya adalah seperti yang kita punya visi misi sih sesungguhnya adalah terlepas dari tidak mungkin instan menjadi tiba-tiba peningkatan itu, tapi kita harus benahi aset-aset utama kita yaitu manusianya dulu. Kita harus benahi infrastruktur dasar kita supaya masalah-masalah mendasar itu menjadi suatu hal yang life comfort, itu suatu hal yang kita bisa nikmati semuanya, terlepas kita miskin atau kaya, kita bisa menikmati semuanya, fasilitas, kebersihan, air dan segala macam hidup yang tenang seperti yang kaya atau itu. Kemudian adalah kesempatan juga untuk bagaimana sebenarnya lebih ada perhatian sih daripada dan lebih acknowledgement ya kepada historical value daripada Kota Bogor ini. Betapa banyaknya rapat-rapat penting diplomasi yang terjadi di kota ini. Ya kan? Betul. Banyak sekali pembicaraan yang sangat penting terjadi di kota ini. Lain itu juga tentunya kalau kita bicara tentang sejarah daripada yang dari Indonesianya itu lebih-lebih lagi. Nilai-nilai spiritual ada di sini.
dan juga dari segi peninggalan sejarahnya, dari segi keindahannya. Jadi menurut saya adalah harus dihargai lebih dan harus menjadi prioritas untuk dibenahi lah. Ya. Jangan dijadikan maaf ya tempat sampahnya orang-orang sekitar yang membangun gitu loh. Saya ngomongnya kayak begitu ya. Yeah. I'm very It's okay. clear because basically ini sebenarnya tentang boundaries, right? Yeah. Bagaimanapun kalau kita bicara tentang otonomi daerah, kita harus punya awareness tentang otonomi, tentang batas daerah itu. Karena ada reason kenapa ada batas. Karena itulah adalah bagaimana kita mengelola itu. Tapi kalau orang menganggap batas ini gampang semua orang bisa masuk, lalu tidak tertib, tidak ikutin aturan, kitanya juga nggak tegas, sulit. Ya sama aja. Kenapa Amerika mempermasalahkan Mexican yang masuk dari borders. Itu kan gara-garanya illegal immigrants. Saya nggak bilang ini illegal immigrants, dan saya sama sekali. Cuman hanya masalahnya harus ada awareness lebih dong tentang orang-orang yang misalnya kalau ke sini memang hanya untuk itu, ya bagaimana? Ada nggak bea yang pajak yang mereka bayar kepada kita untuk yang mereka lakukan untuk menggunakan fasilitas? Kan kita juga perlu uang. Betul nggak sih? Siapa sih nggak perlu uang kan? Maksud saya kita tuh apapun juga, tapi harus ada ekonomiknya dong. Jangan kita jadinya harus bear the burden of the economy. Karena ini kan banyak hal yang terjadi kan, artinya it weighs on the medical system, it weighs on the education system. Itu maksud saya, kita harus punya awareness of boundaries. Dan itu juga bagaimana, tapi sebenarnya kita juga harus melihat bagaimana bisa sinergi. Makanya ini harus lebih banyak ngomong. Kepala-kepala daerah ini harus saling ngomong, sama pemerintah pusat harus lebih ngomong. Jadi jangan hanya ego sendiri ya. Rebut hak itu tadi ya? Ya pokoknya harus lebih sinergi lah menurut saya sih. Ya. Teh Meli, itu masa depan, untuk ke depan ya. Tapi saya tarik lebih dekat lagi deh. Tahun depan deh, untuk tahun depan. Seperti kita tahu, PPN nanti naik 12%, tantangan ekonomi dan lain-lain. Teh Meli punya latar belakang ekonomi. Harus seperti apa Kota Bogor, masyarakat Kota Bogor untuk menghadapi itu? Ya ini makanya kita mungkin masyarakat Kota Bogor tentunya harus menjaga ketangguhannya dalam menghadapi semua ini semua. Dan tentunya adalah masalah-masalah yang fundamental berkaitan dengan tingkat harga dasar itu memang harus menjadi solve. Tapi yang menurut saya adalah yang pertama-tama sebagai siapapun yang incoming pemerintah, apalagi kalau dia baru ya, kalau dia mungkin incumbent mungkin dia lebih mudah untuk meneruskannya. Tentunya memang ada proses di mana mereka juga harus melihat apa yang ada. Tapi kalau saya, dalam bayangan saya adalah sebenarnya sih kembalikan kepada aturan yang baik dan ditegakkanlah. Sebenarnya sesimpel itu aja. Bocor-bocor tutupin gitu ya? Ya maksudnya peraturan yang sudah ada untuk ngatur apa ya ditegakkan. Itu peraturan udah ada, karena saya yakin semua permasalahan yang ada itu sebenarnya sudah pernah ada aturannya. Tetapi apakah ditegakkan, ditegaskan, lalu kenapa tidak? Nah kalau memang ada masalah sosial, memang harus dibicarakan pelan-pelan. Makanya saya bilang tentunya ini tugas yang nggak mudah, berat sekali bagi siapapun. Tapi apalagi dengan ekonomi seperti ini, perang-perangan, Prabowo juga masih baru, dia juga banyak mau membiayai beberapa program-program yang seperti itu. Ya kita memang harus lihat, makanya disitulah kita seenggaknya, tapi kan ibaratnya adalah, yang penting adalah sehari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita intinya adalah day by day, fokus kepada benar-benar bagaimana membenahi pertama sumber daya manusianya, membangun kotanya secara adil dan merata, dan juga membangun ekonominya, dan juga membuat pemerintahan kotanya juga lebih efektif dan juga proaktif. Mudah-mudahan ya kerasa gitu loh, pelan-pelan bahwa we are getting there. We are talking about it and doing something about it. Because kadang-kadang kayaknya sepertinya apakah benar-benar udah terlalu besar permasalahannya sehingga dibiarkan saja begitu. Jadi dan beberapa sih berkaitan dengan hal-hal yang urgent, mungkin ya masalah kenyamanan daripada itu ya, Bogor yang beriman, yang bersih, indah dan nyaman, kayaknya itu termasuk yang utama, yang pertama sih, karena itu kan masalah yang keindahan juga ya. Kalau buat saya agak prioritas sih masalah bersih, indah dan nyaman itu. Tapi yang lain itu juga balik ke aturan, lihat juga daripada bagaimana kita bisa memberdayakan ASN yang ada di pemerintah kota supaya mereka lebih berguna lagi, lebih efektif lagi membantu kita semua, karena kita harus dibantu sama mereka kan tentunya. Kita kan nggak mungkin bisa, kita mungkin punya visi tapi kita harus dibantu. Jadi seenggaknya no instant fixes, tidak instan, tetapi on the right path menuju ke ini, dan mungkin bisa jadi some things not popular ya.
Beberapa hal tidak populer, harus Pasti. berani tidak populer, dan saya sih siap-siap aja karena saya sudah biasa ya kan menjadi orang hukum, orang yang menegakkan compliance, ya suka dimusuhin sama business people. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya orang nggak suka sama orang compliance karena kamu ngikutin peraturan, ya nggak apa-apa lah, itu emang kerjaan saya. Siap. Saya suka sih semangat jangan asal nerimo gitu ya. Harus berani bangkit. Ya, sebenarnya kan orang kan jadi pemimpinan kan diharapkan jadi benar jadi pimpinan, bukan jadi Mr. Nice Guy. This is not about Mr. Nice Guy, Miss Charming. Ya. This is about being effective. Bogor Happy bukan soal Mr. Nice Guy ya berarti ya? No, it's not Mr. Nice Guy. In my view ya. Mungkin kalau Kang Seni Mr. Nice Guy, tapi kalau saya it's like you can be nice when the situation merits, tapi basically it's about effective leadership. Oke. Teh Meli, di hari-hari terakhir menjelang kampanye nih ya, kita sudah mau masuk hari tenang. Ada yang ingin disampaikan ke Bogorian semua selama masa kampanye ini mungkin Teh Meli? Iya, kepada warga Bogor, pertama-tama ini memang perjalanan ini mungkin pasti tidak sempurna sama sekali dan banyak sekali kekurangan daripada kami dalam menjalankan kontestasi daripada pilkada. Tapi saya secara pribadi dan juga tim dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas setiap hal, kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan selama kami menyapa warga atau dalam setiap event yang kami lalui, dan mohon diterima permohonan maaf kami dengan sebesar-besarnya. Dan semoga juga warga Bogor selalu bisa happy, dan jangan lupa coblos nomor 1 supaya Bogor happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Meli, sehat selalu, semangat selalu. Bicara Bogor.